Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, saya langsung nanya sama kamu nih. Iya, kepada kamu sahabat saya yang luar biasa spesial. Coba, kalau saya jujur, saya bertanya, kapan terakhir kali kamu menjadi manusia yang sombong banget? Benar, sekarang ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu menjadi manusia yang sombong pakai banget? Kamu simpen jawabannya dalam hati, karena jawaban itu nanti akan dibutuhkan di tengah-tengah video ya. Menarik kan? Menarik. Nah sabar dulu. Saya tahu kamu penasaran, kok tiba-tiba Mas Aryan langsung di bagian paling depan loh ini Mas. Saya langsung ditanya sebuah pertanyaan yang bikin saya bingung, tapi cukup menarik juga nih. Pertanyaan, kapan ya terakhir kali saya sombong banget? Kenapa Mas? Kok saya harus menjawab pertanyaan itu? Gini teman-teman. Hari ini di bagian depan saya akan langsung bertanya kepada kamu, karena apa coba? Ya, di dalam diri kamu sebenarnya ada sebuah kekuatan. Yang mana kekuatan itu membutuhkan 4 hal. Nah 4 hal ini yang kita akan bahas satu persatu, tapi boleh nggak saya minta tolong satu hal aja? Coba dong, sekarang kamu jangan serius banget gitu, apalagi kayak orang bingung mukanya. Ya, jangan bingung gitu mukanya, sabar dulu, senyum dulu mau nggak? Nah, senyum seperti itu sambil kamu tuliskan dong di komentar. Terima kasih, saya sumpahin kamu semua yang baca komentar saya jadi semakin bahagia. Ingat, sumpahanmu terhadap orang lain itu sebenarnya sumpahan kepada dirimu dulu. Nah, ini penting banget. Langsung kita mulai ya, mau ya? Sip. Teman-teman, tadi barusan saya bilang, sumpahanmu terhadap orang lain itu sesungguhnya adalah sumpahan kepada dirimu sendiri. Sampai sini dulu, kamu sadar nggak bahwa hal ini sebenarnya benar dan sering kamu lakukan? Enggak. Saya nggak berkata sumpahan seperti halnya mungkin ibu malin kundang nyumpahin malin kundang, bukan. Tapi lebih dari itu. Kamu sadar nggak sih teman-teman? Selama ini kamu sering banget nyumpahin. Tapi kamu nggak ngerasa bahwa diri kamu nyumpahin. Saya ulangi, coba kita renungkan bareng-bareng. Kamu sering kali menyumpahi hidup kamu sendiri secara tidak sadar tapi benar. Coba sampai sini aja dulu. Ngerasa gak diri kamu? Gak ngerasa ya? Oke, saya jujur ya. Ini materi bukan berdasarkan apa yang saya baca. Tapi ini justru terjadi dalam kisah hidup saya sendiri yang belum pernah saya ceritakan kepada kamu. Jadi kamu beruntung nih, bisa menemukan video ini dan memilih untuk menontonnya. Karena gini, langsung saya jabarkan. Kita sama-sama pernah nyumpahin diri kita sendiri secara tidak sadar. Maksudnya apa? Maksudnya gini, maaf ya kalau kamu ketampar. Pernah nggak kamu ngalah terus sama orang karena nganggep orang itu bisa dikasih kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima? Ternyata begitu kamu kasih kesempatan orang atau orang-orang itu, mereka nggak berubah loh. Mereka malah perilakunya bikin batin kamu jadi terluka. Pernah atau tidak? Nah sekarang saya tanya sampai di sini. Diri kamu ketika memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima kepada orang yang terbukti menyakitimu, siapapun mereka ya, sadar nggak di saat itu kamu nyumpahin diri kamu sendiri? Nggak sadar ya? Ini loh bahayanya. Sekarang kita pakai logika ya, maaf nih. Kamu kenapa sih ngasih kesempatan orang atau orang-orang yang sudah terbukti jahat sama kamu terus? Karena kamu berpikir dia bisa dikasih kesempatan. Bukan. Yang sebenarnya ada di batin kamu adalah kamu tuh nyumpahin bahwa diri kamu bisa menjadi orang yang cocok buat orang itu di masa depan. Bener nggak? Di saat kita nyumpahin diri kita untuk cocok sama orang yang terbukti nggak cocok, siapapun mereka ya, itu sama aja kayak kita memaksakan diri kita masuk ke dalam sebuah lubang yang kecil. Bisa nggak kita yang badannya segede gini masuk ke lubang jarum? Jawab, bisa nggak? Ya nggak bisa mas, nggak masuk akal. Nah iya, sama seperti kamu. Diri kamu tuh suka nyumpahin diri sendiri, artinya kamu udah tahu
bahwa nggak mungkin kamu bisa diterima sama dia, bahwa kamu nggak mungkin bisa cocok sama dia atau sama mereka, tapi kenapa sih kamu maksa? Maksa bahwa seolah-olah aku harus cocok sama semua orang. Itu sama aja kayak kita nyumpahin diri sendiri untuk jatuh ke jurang yang dalam, tapi kita nggak sadar. Jadi sekarang di bagian yang pertama dulu nih, saya pengen kamu sadari. Berapa kali diri kamu ngasih kesempatan lebih dari 2 kali kepada orang yang terbukti, mohon maaf, jahat sama kamu. Berhenti dulu ya. Itu biang kerok yang membuat hidup kamu, mohon maaf, banyak dramanya belakangan ini. Renungkan dulu sampai di sini, masuk akal atau tidak. Renungkan. Kalau masuk akal, ketikkan di komentar. Terima kasih mas, yang pertama masuk akal banget untuk saya. Nanti saya berikan hati. Nah itu baru yang pertama. Yang kedua, tadi saya bilang apa? Kapan terakhir kali kamu jadi orang sombong banget? Nah ini sekarang kita bahas nih. Kenapa kok Mas Aryan tiba-tiba di bagian paling depan nanya kapan terakhir kali saya sombong banget? Sementara sombong itu kan dilarang mas, nggak boleh. Kok Mas Aryan nanyanya gitu? Nah, sekarang kamu dengerin baik-baik. Ini emas banget. Teman-teman, sombong itu memang tidak boleh. Tapi sombong yang tidak boleh itu sombong buat orang lain. Tapi kalau kita sombong kepada diri kita sendiri di dalam batin, itu loh obat yang selama ini kamu cari. Saya ulangi ya, tenang aja. Sombong memang gak boleh. Betul, sombong yang tidak boleh itu adalah sombongnya diri kita kepada orang lain. Sombong ya kan, gak mau nyapa. Sombong mentang-mentang baru beli handphone pamer. Sombong ngerasa diri paling pinter tuh gak boleh. Tapi kalau sombongnya sama diri sendiri di dalam batin, bukankah itu yang namanya percaya diri? Kita praktekin, saya kasih tahu bedanya biar kamu paham. Kalau sombong yang dilarang tuh begini. Aku nih orang paling pinter. Aku nih lulusan S4. Waduh, S4 tuh opo lagi kan? Aku lulusan S4, kamu cuma lulusan S0. Aku paling pinter. Wah, itu namanya sombong, gak boleh. Tapi bedakan dengan yang ini nih. Kamu berkata begini di dalam batin, ya, di dalam batin kepada dirimu sendiri. Aku ini orang yang paling pinter. Aku ini orang yang paling hebat. Aku ini orang yang luar biasa cerdas. Sekarang jawab. Ketika kamu mengatakan itu di dalam hatimu, itu sombong atau percaya diri? Jawab. Percaya diri. Itu loh maksud saya. Selama ini diri kamu tuh takut untuk sombong. Kenapa? Karena gak pernah ada yang membenarkan dan mengatakan suatu hal yang benar kepada kamu bahwa sombong itu ada 2 loh. Sombong yang dilarang itu sombong sama orang, itu dosa. Tapi kalau sombong dalam batin itu namanya percaya diri. Makanya saya tanya sama kamu, kapan terakhir kali kamu sebagai sahabat saya sombong banget dalam hidup? Pasti kalau ditanya begitu kamu langsung kaget karena berpikir apa? Oh, aku tidak mau jadi orang sombong karena sombong itu dosa. Kenapa dosa? Karena yang kamu pikirkan sombong kepada orang lain. Yes, itu dosa, tapi sombong di batinmu, coba deh kamu latih. Itu adalah percaya diri yang selama ini kamu butuhkan. Mau dibimbing gimana cara sombong dalam batin? Boleh. Sekarang kamu lihat diri kamu di kaca kalau bisa. Ya, cari cermin kecil atau kamu pergi dulu ke kamar mandi atau sekedar selfie di handphone boleh, ya. Sambil melihat wajahmu sendiri, baik kamu laki-laki atau perempuan gitu ya. Kamu katakan begini, dalam batin, ingat dalam batin. Astaga, itu manusia cantik banget. Kenapa sih kok saya bisa cantik seperti ini? Saya adalah perempuan paling seksi, paling hot, yang bisa membuat laki-laki tergila-gila dengan saya. Saya oke punya, saya paling cantik. Wah, mantap ya itu kalau cewek. Kalau cowok begini nih. Kamu lihat diri kamu sendiri, entah selfie, entah di cermin, terus kamu katakan begini. Astaga, itu muka ganteng banget. Saya kok rasanya paling ganteng di dunia ini. Saya orang yang paling disukai banyak orang. Saya orang yang paling pintar, paling cakep, paling luar biasa. Waduh, rasanya gimana? Rasanya kayak ada suntikan percaya diri yang membuat kamu jadi kayak greng. Nah ini yang saya minta kepada kamu untuk lakukan setiap saat, setiap hari. Apa? Buat diri kamu jadi orang sombong,
tapi bukan sombong kepada orang, namun sombong kepada diri kamu sendiri di dalam batin. Oke? Cobain deh. Itu percaya diri dan itu gak dosa kok. Karena itu adalah percaya diri. Bener gak? Renungkan. Nah itu yang kedua. Bagaimana dengan yang ketiga nih? Tadi yang pertama yang kedua aja udah nampar mas. Emang masih ada lagi? Ada. Dan yang ketiga ini yang juga sering kita lupakan. Apa coba? Kita terakhir kali kalau secara jujur kapan? Kapan terakhir kali teman-teman diri kamu sebagai sahabat saya mengambil nafas panjang kemudian menghembuskannya sambil kamu memuji dirimu sendiri sebagai wujud terima kasih? Waduh, ini dalam nih ya. Coba sekarang kita langsung praktekin aja deh. Ini ilmu emas banget nih teman-teman ya. Sekarang coba kamu ambil nafas dalam-dalam deh melalui hidung. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Gimana rasanya, enak ya? Enak. Nah sekarang tahu nggak? Kita bisa menggunakan teknik pernafasan teman-teman untuk membuat diri kita seizin Tuhan menjadi magnet kehidupan yang positif. Caranya gimana mas? Ketika kita mengambil nafas dalam, hembuskannya, tolong sambil kamu sumpahin diri kamu hal-hal yang positif, namun diawali kata terima kasih. Kita praktekin bareng ya. Oke, misalnya gini, saya ambil nafas dulu nih. Kemudian saya hembuskan sambil saya ucapkan sumpahan yang bagus ya. Saya hembuskan sambil berkata begini, terima kasih, saya sumpahin diri saya ini kaya raya dengan harta yang diberkahi Tuhan. Amin. Enak gak? Coba kau praktekin deh. Praktekin ya. Bareng dengan saya mau? Oke, ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian kamu hembuskan dengan sumpahan yang diawali terima kasih. Terima kasih, saya sumpahin diri saya semakin kaya raya dengan harta yang diberkahi Tuhan. Terima kasih. Amin. Enak gak? Tenang gak rasanya? Anxiety hilang gak? Nah itu. Ini adalah obat kecemasan terbaik. Cemasnya seseorang itu rata-rata disebabkan apa teman-teman? Karena kita lupa nyumpahin diri sendiri dengan sumpahan terbaik. Dan sekali lagi saya bilang, video Pagar Kehidupan insya Allah gak pernah kaleng-kaleng materinya ya. Jadi kalau kamu mempraktekkan termasuk video ini, insya Allah ada kok sebuah perubahan sedikit demi sedikit untuk hidup kamu. Oke? Nah sekarang ini dia. Penutupnya yang keempat ini yang paling daging di antara yang tadi. Apa itu mas? Sederhana teman-teman. Kapan terakhir kali, maaf ya, kamu nampar pipi kamu sendiri pakai tangan kamu? Benar, saya nggak salah nanya. Kapan terakhir kali kamu nampar pipimu sendiri pakai tangan kamu? Waduh, langsung kaget nih. Waduh mas, sebentar mas. Waduh, ini kok aneh banget sih mas? Saya disuruh nampar pipi sendiri pakai tangan saya. Ya nggak pernah lah mas. Itu bukannya nyakitin diri sendiri. Nah kan, langsung buruk sangka. Ini nih yang jadi masalah kamu. Gini loh maksud saya. Memang menampar diri sendiri itu salah karena termasuk menyakiti diri sendiri. Cuman tamparan yang saya maksud tuh, kapan terakhir kali kamu menyadarkan diri kamu bahwa diri kamu tuh gak butuh siapa-siapa loh. Nih, saya contohin ya. Sekarang angkat tangan kanan kamu, kemudian kita tampar pipi kita pelan-pelan aja, gak usah kenceng-kenceng ya. Tampar pipi kita sekali sampai 3 kali. Nih, saya contohin nih, ada bunyinya nih. Tuh, 2, 3. Pelan-pelan ya. Nah, sambil kamu menampar pipi kamu pelan-pelan, ingat pelan-pelan tampar pipi kanan kamu, sambil kamu mengatakan begini. Hai diriku, bangun dari tidur. Selama ini kamu tuh gak butuh siapa-siapa. Diri kamu kuat, diri kamu hebat, diri kamu punya Tuhan yang maha hebat. Saya dan Tuhan aja cukup. Bangun wahai diriku, bangun wahai diriku. Saya memilih untuk sadar. Selesai teman-teman. Coba deh, sekarang kamu pause dulu video ini, kamu ulang bagian tadi saya nyontohin kata-katanya, kamu ikutin. Pause dulu video ini, terus kamu ulang lagi ya. Kamu ulang lagi ke belakang, pas saya nyontohin kata-kata sambil nampar pipi.
Kamu ikutin kata-kata itu, lihat yang terjadi dengan diri kamu. Enak gak rasanya? Kalau saya begitu mempraktekkan ilmu sederhana ini, rasanya tuh langsung sadar gitu loh. Langsung kayak bangun dari tidur panjang. Selama ini kayak saya tuh tidur, ngelamun, terus dengan adanya trik seperti yang baru saya ajarkan kepada kamu tadi, itu kayak baru bangun kayak, iya ya, kok selama ini saya BODOH banget. Kenapa saya selalu berharap sama orang terus, berharap sama manusia-manusia terus yang sebenarnya maaf nih, gak bisa diandalkan. Pantesan aja hidup saya banyak drama. Ternyata selama ini yang saya andalkan tuh manusia. Padahal saya aja dengan Tuhan cukup. Paham gak maksud saya? Tamparan tadi itu sebenarnya kayak membangunkan sisi psikologis kita yang selama ini gak sadar. Jadi yang saya lakukan barusan itu secara psikologis teman-teman, menyadarkan syaraf-syaraf kita. Supaya kita terbangun untuk mengatakan bahwa oh iya, bener juga nih. Kenapa selama ini saya tidak paham akan hal sederhana seperti ini? Jadi teman-teman, selamat ya. Ilmu ini emas banget loh. Jadi saya minta tolong kamu klik jempol ke atasnya, terus kamu praktekkan ilmu ini dan kamu bagikan link video ini kepada sebanyak mungkin teman-teman kamu ya. Sambil kamu komentar deh. Komentar apapun yang ingin kamu sampaikan sebagai wujud syukur karena sudah menemukan video ini. Komentar kamu sangat berharga loh buat saya dan video ini ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.